Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 4C yang beranggotakan saya, Nurin Ainani Arifah NIM 149, kemudian Aminah Nurhanifah NIM 150, Putri Kusumawardani NIM 151, Yulian Rizky Nurhantara NIM 152, dan Putri Eka Kusumawardani NIM 153 akan mempresentasikan materi yang berjudul komponen pembelajaran. Apa itu komponen pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi di lingkungan belajar yang di dalamnya terdapat komponen-komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Komponen-komponen pembelajaran yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua yaitu siswa. Siswa merupakan komponen pembelajaran yang terpenting. Aspek penting dari komponen siswa yang harus diperhatikan dalam pembelajaran adalah karakteristiknya. Siswa adalah individu yang unik dan memiliki sifat individu yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus berperan ganda. Dalam arti, guru tidak hanya sebagai pengajar, akan tetapi harus mampu menjadi programmer pembelajaran, motivator belajar, fasilitator pembelajaran, organisator, konduktor, aktor, dan peran-peran lain yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu materi. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Dalam kegiatan belajar, materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan komponen-komponen yang lain, terutama komponen anak didik yang merupakan sentral. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang tersusun dapat tercapai secara optimal. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Salah satunya yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, tugas dan resitasi, tanya jawab, problem solving, kerja kelompok, latihan, dan karya wisata. Keenam yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau bahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Jenis media pembelajaran meliputi yang pertama, media visual, yang kedua, media audio, ketiga, media audiovisual, dan yang keempat, media kelompok penyaji, dan yang terakhir yaitu media objek dan interaktif. Komponen pembelajaran yang terakhir yaitu ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan evaluasi dalam pembelajaran meliputi A. Untuk melihat produktivitas dan efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar. B. Untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. C. Untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan meningkatkan program belajar mengajar. D. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik selama kegiatan belajar dan mencari solusinya. Dan E. Untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Fungsi evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Fungsi formatif. Evaluasi yang dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai materi yang dipelajari. B. Fungsi sumatif yang dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. C. Fungsi diagnostik yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa atau psikologis fisik dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar.
D. Fungsi selektif dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Terdapat 6 prinsip penilaian, yaitu yang pertama, mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel dan representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasil sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Dan yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang besar dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang keenam, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Prosedur pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi pembelajaran yaitu: pertama, jenis dan karakteristik, kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, pengambilan sampel perilaku yang akan diukur. Ketiga, pemilihan jenis dan tipe alat evaluasi yang digunakan. 4. Aspek yang akan diuji. 5. Format butir soal. 6. Jumlah butir soal. Dan yang ketujuh, distribusi tingkat kesukaran butir soal. Langkah-langkah pengembangan evaluasi pembelajaran meliputi: pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diukur. Ketiga, membuat tabel spesifikasi. Keempat, menulis alat evaluasi atau butir soal sesuai dengan kisi-kisi. Kelima, pelaksanaan evaluasi. Keenam, pemeriksaan hasil evaluasi. Ketujuh, pengolahan dan penafsiran evaluasi. Dan yang terakhir, penggunaan hasil evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antar komponen pembelajaran. Sebagai sebuah sistem, masing-masing komponen pembelajaran tersebut membentuk sebuah integritas atau satu kesatuan yang utuh. Masing-masing komponen saling berinteraksi, yaitu saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi. Dalam menentukan evaluasi pembelajaran, akan merujuk pada tujuan pembelajaran, bahan yang disediakan, media, dan strategi yang digunakan. Begitu juga dengan komponen yang lainnya saling bergantung dan saling terobos. Pembelajaran adalah interaksi yang terjadi antara si pembelajar dengan lingkungan belajarnya, baik itu dengan guru, teman-temannya, tutor, media pembelajaran, ataupun dengan sumber-sumber belajar lainnya. Terdapat komponen-komponen sebagai berikut, seperti komponen kurikulum, materi atau bahan ajar, metode, media atau alat pembelajaran, evaluasi, anak didik atau siswa, dan adanya pendidik atau guru.